Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Anak soleh dan solehaku, Ibu berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita jumpa lagi akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 SD IT Nurul Hasan, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita masuk belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan di lidahku, supaya aku mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Untuk apa sih tujuan pembelajaran kita? Supaya kita bisa mengetahui apa yang kita akan pelajari hari ini. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Nah, yang kedua, dapat menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Ada berapa sih huruf-huruf qalqalah itu? Dan yang ketiga, dapat mengetahui macam-macam qalqalah. Yang keempat, dapat mengetahui cara membaca qalqalah. Nah, anak-anak jangan lupa ya, siapkan buku kalian masing-masing di rumah. Sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu yang pertama ada pengertian secara bahasa, yaitu Ibu sering sebut dengan pengertian singkat. Ada juga pengertian secara istilah atau pengertian panjang. Kita ke pengertian secara bahasa dulu ya. Apa sih itu qalqalah? Qalqalah artinya pantulan gerak atau getaran suara. Sedangkan secara menurut istilah adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya. Jadi anak-anak, qalqalah itu ada berapa huruf? Jadi kita melafalkan huruf-huruf tersebut itu dengan memantul. Nah, huruf qalqalah ada 5. Ada yang masih ingat apa? Yang pertama ada huruf qaf, yang kedua ada huruf to, yang ketiga ada huruf ba, yang keempat ada huruf jim, dan yang terakhir ada huruf dal. Nah, apabila disingkat menjadi qotbu jadi ya, supaya lebih mudah untuk kalian menghafal huruf qalqalah, maka kalian bisa menyingkatnya dengan qotbul jadi. Nah, bacaan qalqalah terjadi apabila huruf qalqalah berharakat sukun. Contohnya lam yalid. Di situ yang berharakat sukun ada huruf apa ya? Ada 2, yaitu mim dan dal. Tapi yang termaksud huruf qalqalah yaitu huruf dal. Nah, huruf dal itu adalah huruf qalqalah, maka wajib dibaca memantul, yaitu lam yalid. Biasanya huruf yang qalqalah ada di tengah kalimat lagi anak-anak, atau huruf qalqalah berharakat fathah, dhammah atau kasrah yang dibaca sukun karena wakaf atau berhenti. Anak-anak, jadi selain berharakat sukun, qalqalah itu juga berharakat fathah, dhammah atau kasrah, atau dibaca sukun atau dimatikan. Contohnya Allahus Samad. Di situ tulisannya padahal
Allahus Samadu. Kenapa dibaca Allahus Samad? Karena di situ letaknya. Jadi kalau tadi lam alif itu letaknya di tengah kalimat, ini letaknya di akhir kalimat. Dimatikan. Nah, anak-anak, ibu punya lagu Kol-kola dengan nada sepohon kayu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari sekarang belajar kol-kola. Artinya mantul, hurufnya 5. Qaf, to, ba, jim, dal itu hurufnya. Kubro dan sugro itu macamnya. Qaf, to, bal, jim, dal itu hurufnya. Kubro dan sugro itu macamnya. Yang dinamakan kol-kola kubro, setiap ada huruf kol-kola yang mati karena diwakafkan, bukan karena harkat sukun. Sedangkan yang sugra matinya asli, bukan karena diwakafkan. Nah, jangan lupa anak-anak, kalian hafal ya, supaya bisa membantu kalian untuk memahami pembelajaran hari ini. Anak-anak, dari lagu ini kita bisa simpulkan bahwa yang dinamakan kol-kola kubro, ketika ada huruf kol-kola yang mati, dibaca mati karena diwakafkan. Jadi bukan karena berhakat sukun, tapi karena berhakat selain sukun. Nah, sedangkan kol-kola sugro yaitu matinya asli, bukan karena diwakafkan. Nah, untuk lebih jelasnya ibu jelaskan macam-macam kol-kola. Yang pertama, kol-kola kubro atau besar, dan kol-kola sugro atau kecil. Jadi kubro itu besar, sedangkan sugro itu kecil. Kita mulai dari kol-kola kubro. Kol-kola kubro adalah huruf kol-kola yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun atau dibaca wakaf atau berhenti. Jadi, ibu ulangi, kol-kola kubro adalah kol-kola yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun atau dibaca wakaf atau berhenti. Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Contohnya, tulisannya Qul huwallahu ahadun ya, tapi bacanya Qul huwallahu ahad. Nah, ini termasuk huruf kol-kola kubro, yakni huruf kol-kola yang terletak pada akhir kata dan dibaca sukun ya. Oke. Nah, sedangkan huruf kol-kola kubro, kol-kola sugro adalah huruf kol-kola yang terletak di pertengahan kata yang berharkat sukun. Kalau tadi terletak di akhir, kalau sekarang terletak di tengah. Kalau tadi harkatnya tidak sukun, kalau sekarang harkatnya sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Contohnya yad'una, yaqta'una, yatma'una, yabghuna, dan yang terakhir yaj'aluna. Itu yang berharkat sukun ada dal, taf, to, jim. Itu berada di tengah-tengah kalimat. Nah, semoga kalian bisa paham ya anak-anak. Sekarang kalian berikan tanda checklist pada tabel di bawah ini. Mana yang huruf kol-kola sugro, mana huruf yang kol-kola kubro. Dan selesaikan LKS berikut ini. Nah, tetap semangat ya anak-anakku. Jangan lupa bila ada kata-kata yang Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Yuk bersama-sama kita ucapkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat untuk terus belajar pendidikan agama Islam. Sampai jumpa pada minggu berikutnya.
Oke, kita lanjut dan